Kijang LGX Kijang sama LGX. mobil yang banyak beredar sekarang, contoh Sigra atau Iya. Valia. Betul. Mereka bingung mau milih dengan budget yang mirip-mirip. Mungkin kurangnya referensi. Aku pengen beli Kijang, tapi gimana ya cara ngeceknya ya? Apa aja yang harus diceknya ya? Betul. Untuk kelasan Sigra Valia menurut gua masih oke. Sigra kali ya. Iya. Masih Secara durability, sekarang juga kan jasa inspeksi juga udah banyak. Libatin orang-orang kayak gitu, saran gua. Kalau baru pertama kali mau belajar merawat, sebaiknya yang jangan dibeli. Om Pram dari sisi pedagang. Ya, gue tetap ngarahnya ke Jepangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gue Glenn via Buah Mendov di Road DD36. Teman-teman, gue masih di Pram Auto Garage di tempatnya Om Pram, salah satu dedengkot Motuba yang pengalamannya cukup oke buat kita tanya-tanya dengan Om Pram mengenai Motuba. Kita greeting dulu dengan Om Pram. Om, Halo, ketemu lagi Om. Ketemu lagi kita. Gue sering nih bisa sering gue main ke sini karena tempat Om Pram dengan tempat tinggal gue sementara saat ini nih nggak jauh-jauh banget, paling cuman ya 5 kiloan kali ya Om, kalau dari pusat kota Bekasi gitu. Jadi Om Pram ini Pram Auto Garage ini ada di mana nih Om? Alamat Di lengkapnya? Bintara. Bintara ya. Jalan Bintara nomor 9 Pondokopi. Pondokopi, Jakarta Timur. Jadi sedikit bocoran nih, Pram Auto Garage ini adalah showroom mobil ya Om, bisa dibilang showroom mobil tapi hobi ya Om ya, untuk segmen hobi apa gimana? Segmen hobi sih. Lebih ke segmen hobi gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nyari-nyari mobil-mobil Motuba yang sudah ya bisa dikatakan siap pakai kali ya Om ya, siap pakai, sudah didandanin, sudah ya kayaknya kalau teman-teman ngambil mobil di sini tuh apa ya, jarang ada yang nyamain nih, karena Om Pram juga udah sedikit kasih sentuhan gitu. Ya kalau teman-teman penasaran dengan Pram Auto Garage nih stoknya apa aja, coba deh teman-teman main aja ke sini yang dari Bekasi, Jakarta Timur, merapat boleh Om ya. Boleh, nanti boleh banget. Gue lampirin di sini nih alamatnya, bisa telepon dulu Om Pram, WA atau IG. Oke, Om Pram, gue pengen ini nih Om, karena Om Pram ini adalah pemain mobil udah lama nih ya, udah jauh lebih senior lah daripada gue. Baru banget gue main mobil. Gue baru hijrah Om, tadinya main motor, sekarang baru nyoba-nyoba main mobil di Om gitu. Nah Om Pram, gue tertarik ngebahas soal Motuba nih Om ya. Nah kan kalau di konten sebelumnya sama Om Pram, kita waktu itu ngebahas itu soal Motuba yang nggak selamanya Motuba itu murah. Oh iya. Ya Om ya. Kalau jadi memang tergantung dengan kualitas barangnya apa segala macam Om. Betul. Cuman gini Om, yang gue masih lihat Om, ini kan apalagi habis momen Idul Adha nih Om, dimana kita ngumpul sama saudara Om, masih banyak saudara-saudara gue yang takut nih Om untuk melihara Motuba, bahkan lebih memilih untuk mobil yang sebenarnya menurut gue kurang layak, bukan kurang layak, gimana ya, secara durabilitasnya tuh lemah dibanding melihara Motuba gitu Om. Ya mungkin Om Pram tau lah, umpama dengan mobil-mobil yang, mohon maaf ya gue bukan underestimate, yang banyak dipakai untuk taksi online sekarang nih 3 baris, tahu Om ya. Nah daripada misalnya dia beli Kijang LGX, mendingan gue beli itu Glenn, karena lebih mudah, lebih aman. Nah itu gimana Om Pram nanggepinnya, menyikapinya lah? Kalau menurut gua sih pilihan ya kalau kayak gitu ya. Pilihan. Mungkin pada saat dia pengen beli, katakan kayak tadi compare-nya Kijang LGX sama mobil yang banyak beredar sekarang, contoh Sigra atau Valia. Betul. Mereka bingung mau milih dengan budget yang mirip-mirip. Mungkin kurangnya referensi. Aku pengen beli Kijang,
Tapi gimana ya cara ngeceknya ya? Apa aja yang Benar-benar. harus diceknya ya? Betul. Berarti kan kemungkinan ada kurang referensi, katakanlah orang yang menurut dia yakin atau percaya bahwa memang mobil yang nanti dibelinya sama dia tuh memang kondisinya bagus, Oke. PR-nya minor. Ya itu tadi berarti kurang referensi. Apa ya? Berarti kurang kalau Referensinya itu dalam artian orang-orang atau teman-teman yang memang bisa dikatakan ngerti, oke. paham, bukan cuma sekedar ngeliat mulus, udah cakep, Iya, iya. mungkin itu. Iya, iya, iya. Jadi mungkin mereka khawatir di situ, nanti kalau ngecek sendiri takutnya nanti kondisinya kurang Kurang bagus atau bagus. apa. Karena nggak ngerti tadi Om ya, Iya, kurang referensi. saran gue sih libatin orang atau referensi yang memang paham di mobil yang pengen dilihat. Katakan ada jasanya, pasti ada. Oh iya, Pasti ada. oke. Tapi better kita ngelibatin orang-orang yang ngerti, yang paham. Pada saat kita memutuskan untuk membeli mobil hobi. Atau membeli mobil yang katakan udah cukup usianya. Jadi Udah kebanyakan iya, usianya. jadi nggak salah nantinya pada saat dia mutusin untuk beli barang tersebut, ya udah nggak over budget pada Nggak saat over nanti dia udah budget. beli, Iya, iya, terus nanti iya. harus perbaikannya segala macam. Oke. Kondisinya juga benar bagus. Tapi kalau bisa dibilang ini Om, tadi kan kita sebut Sigra nih Om misalnya. Oke. Om. Sigra itu kan kalau misalnya bicara kebutuhan sama Kijang mirip-mirip nih Om, 3 Iya. baris, muat banyak gitu Om. Oke. Tapi kalau misalnya bicaranya durability, kan seharusnya Kijang sih lebih badak lah ya. Sebenarnya kalau secara durability, Mhm. Kijang lebih badak. Iya, kenapa? Karena secara usia Kijang udah jauh lebih banyak usianya kan. Betul. Katakan usia Kijang 20 tahun. Sigra katakan baru di 5 bawah lah, 5 tahun. 5 tahun. Kijang udah ketahuan sampai sekarang udah masih jalan normal segala macam, masih Iya. dipakai-pakai. Sigra kalau emang rawatnya bener 20 tahun kemudiannya pun mungkin masih bisa. Oh gitu ya. Masih. Masih oke ya. Nah, tapi tergantung lagi tadi. Cara Karena kan kita ngerawatnya. juga nggak tahu nih 20 tahun ke depan si Kijang masih ada apa enggak, tapi Sigra mungkin pasti masih ada. Kalau emang masih ngerawatnya bener, untuk kelasan Sigra Kalia menurut gua masih oke. Sigra kali ya. Iya. Masih Secara durability, secara dia maintenance-nya bener, ngerawatnya bener. apa karena faktor Astra-nya Om? Udah punya nama kan tuh Astra di situ. Sebenarnya enggak, karena dari mungkin beberapa tahun, 2 tahun lalu atau setahun lalu, gue juga sempat diajak diskusi sama pihak Astra. Astra Oke. Thailand, Astra Indonesia, sama Astra Jepang. Datang ke tempat lama gue. Oh di Mereka Jatiwarna. memang dari tim R&D-nya Astra. Mhm. Mereka discuss sama gue untuk kebutuhan sih 4x4. Oke. Ya, Heeh. jadi mereka nanya kira-kira market Indonesia itu seperti apa sih? Sama halnya seperti Sigra dan Kalia. Mereka juga pasti punya tim R&D, mereka pasti juga udah riset, development segala macam. Keluarlah Sigra. Menurut gua itu memang kebutuhan orang Indonesia banget. Kenapa? 3 baris, irit, harga nggak terlalu mahal. Durability, so-so, tergantung perawatan, balik lagi. Oke. Tapi secara quality mungkin atau kalau quality mungkin sama-sama ya. Tapi secara material mungkin. Material kayak body, iya. body, kok gampang banyak segala macam, pasti ada penurunan. Karena harganya aja udah murah. Karena harga udah murah dan ngejar untuk efisiensi bahan bakar, butuh bobot enteng dengan mesinnya kecil. Iya, benar-benar. Kalau bobot berat, mesin kecil, pasti jadinya boros. Iya, betul. Itu udah betul. pasti. Makanya betul. gimana caranya dia ngakalin untuk itu, untuk efisiensi bahan bakar yang irit, makanya dibikin bobot yang enteng dengan sisi yang kecil. Oke. Kalau Kijang di compare head to head sama Sigra, menurut gua nggak fair. Nggak fair, nggak Secara dari bentuk bodi udah beda. Kijang minibus, Sigra MPV. Kijang pakai sasis, Sigra monokok. Oh, monokok Kalau Sigra. Jadi secara bobot pun pasti beratan Kijang, iya. Mesin kalau lebih boros Kijang, pasti mesin lebih gede Kijang. Lebih gede. Secara teknologi juga Kijang ketinggalan. Kijang masih push rod.
konvensional masih OHC, Iya. si Sigra udah DOHC. Oh, DOHC ya? DOHC. Oh, Jadi secara teknologi pun nggak bisa di-compare head to head nggak bisa itu antara ya. Kijang dan Sigra gitu. Tapi kenapa harus aku sih kalau beli Kijang? Menurut gua nggak perlu takut untuk Nggak perlu beli Motuba. Motuba sejenis Kijang. Beli aja. Tapi saran gua cari referensi yang bener untuk ngajak orang yang paham, untuk ngajak orang yang ngerti, yang bener ngerti tentang bodi, tentang mesin, kondisi mobil overallnya seperti apa. Iya. Toh sekarang juga kan jasa inspeksi juga udah banyak. Udah banyak. Libatin orang-orang kayak gitu, saran gua. Tapi juga ya jangan asal-asalan juga Om ya ngajak orang yang buat. Makanya itu, yang penting tepat referensinya. Iya sih. Tapi kalau jasa inspeksi Om ya, wah kayaknya kalau orang yang parnoan nih Om ngajak jasa inspeksi, gue sih jamin nggak bakal jadi beli tuh mobil tuh. Nah makanya itu. Parnoan, Lagi juga setahu perfeksionis gua lagi. kalau untuk orang yang mau pakai jasa inspeksi, pasti jasa inspeksinya itu sendiri yang datang, tanpa si orangnya. Katakannya Mas Glenn mau beli mobil tempat gua, pasti Mas Glenn ngubungin ke gua dulu. Dari situ nanti Mas Glenn ngubungin ke gua, ngomong, Mas nanti kayaknya saya mau pakai jasa inspeksi. Nah, baru nanti Mas Glenn ngubungin si jasa inspeksinya. Nanti si jasa inspeksinya itu yang nanti ke tempat gua. Nah, jasa inspeksinya itu ngasih report baru nanti ke si calon pembeli. Iya, Oh ini kondisinya seperti sini, bla 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 bla. Rekomen untuk dibeli, rekomen. Dah. Oke, ya. Dia cuma sebatas inspeksi kondisi kendaraan. Nanti untuk masalah harga, si calon pembeli ketemu si dengan penjual. penjual. Oh, berarti cuma apa nih rekomen ataupun kalau mungkin kalau ada PR-PR minor dikasih tahu Pasti. juga. Pasti ya. Pasti dikasih tahu semua kondisi keseluruhan. Pernah nabrak apa enggak, pernah banjir apa enggak, pokoknya lengkap biasanya. Dan apa maksud gue gini Om, kan kadang-kadang mindsetnya orang-orang umum ya yang bukan pemain mobil, apalagi kalau dia baru pertama mau beli mobil nih Om, itu kan mindsetnya adalah ketika gue beli mobil gitu, gue pengen yang siap pakai. Nah, kesiannya gini Om, biasanya orang-orang yang belum ada pengalaman megang mobil, belum pernah pengalaman bahkan beli mobil, dia tuh gampang kemakan sama, mohon maaf ya, sama pedagang atau sales misalnya. Oh, ini siap pakai bang, gini kayak gue termasuk dulu pernah menjadi korban itu. Siap pakai segala macam, bla 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 bla. Akhirnya ketika dia beli, hancur. Ternyata ada masalah di AC-nya lah, jebol atau dia. Akhirnya yang disalahin adalah brandnya itu Om, mobil itu. Misalnya katakan beli BMW E36 ternyata AC-nya rusak. Wah, jangan beli BMW. Nah, itulah Om yang kayak gitu-gitu tuh Om, yang sebenarnya gue pengen melalui Om Pram nih mengedukasi tuh juga. Ya, jangan bukan salah BMW-nya tapi emang pedagang yang makanya itu jujur gitu. Balik lagi ke tadi. Tahapannya menurut gue yang benar, mau apapun itu brandnya. Iya. Libatin si referensi yang tadi itu. Orang yang benar ngerti, orang yang benar paham. Mobilnya pasti ada PR, pasti ya. Tergantung nanti kondisinya. Entah bisa minor, entah bisa mayor. Ya itu nanti tergantung pada saat si referensinya itu ngeliat kondisi mobilnya. Oh, ini minim PR, ini PR banyak gak usah dibeli. Karena dari harga pun, kalau dari pengalaman gue dari harga itu juga sudah menjelaskan kondisi mobilnya tersebut seperti apa. Iya, betul. Harganya mahal, ya udah pasti mahal. Tapi sesuai nggak sama kondisinya? Oh, PR minor. Berarti harganya pasti di atas harga pasaran. Betul. Harganya murah, nggak ada PR, nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Itu dia tuh balik lagi ke situ dong, nggak mungkin ya? Pasti ada. Nah, tinggal dihitung, tinggal diestimasi. PR-nya berapa banyak nih? Kira-kira habisnya berapa? Iya, benar. Tambahin dengan beli mobil, kira-kira masih make sense nggak? Masih masuk akal nggak? Oh, kalau masuk akal ya udah, tinggal pilih aja. Mau yang tinggal pakai, apa yang mau harus ngeberesin, kan gitu. Betul. Tapi prefer, kalau gue bisa kasih saran, kalau mau beli, ya mereknya yang familiar aja lah. Familiar ya. Kayak Toyota, bisa punya keluarga banyak, ya udah Toyota, cari minibus, Kijang. Iya, benar. Itu harganya juga masih terjangkau kan. Betul. Perawatannya juga gampang. Berarti memang ya itu, gue kadang-kadang ini Om yang gue dengar kan kebanyakan memang kalau penonton gue kan banyak kan orang-orang yang istilahnya baru mau punya mobil, dia makanya mencari ilmu lewat kita nih Om. Kadang-kadang apa ya, kalau gue ngebalikin ke diri gue sendiri nih, ketika gue dulu beli mobil,
Gue beranggapan, gue pernah ceritakan waktu itu gue pernah punya Mercy W202. Gue beli sama orang Pondok Gede Om. Ya, gue nanya gitu sama dia gitu. Kayak gue tanya, minusnya apa sih? Maksudnya gue nanya bukan ketika gue tahu, gue nggak jadi beli, bukan. Biar gue tahu apa yang harus gue lakukan setelah gue beli. Wah, tinggal make bang, tinggal make, bla 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 bla. Akhirnya gue pakai, besokannya ya itu kemarin gue cerita, koplingnya jebol. Nah itu kadang-kadang tergantung juga ya. Ada dua tipikal antara benar-benar pedagang atau yang memang dia mau jual, dari pemakai jadi penjual. Kalau pedagang pun juga terbagi dua menurut gua. Ada yang ngerti barang, ada yang asal ngerti doang. Taunya mobil kan pasti bagus, nggak ada PR. Ada yang kayak gitu. Ada. Tapi Padahal dia kalau nggak niat jahat ya. bukan niat jahat, karena memang dia ya mungkin nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Iya. Kalau gua selalu bilang ke pembeli, minat sama mobilnya, datang. Cek sepuasnya, kalau perlu mau ngontir, bawa referensi, bawa jas inspeksi, silakan datang. Nanti kalau memang dia nanya ada PR apa, pasti gue jelasin. Ada PR ini yang harus diberesin dalam waktu dekat ini, menurut gue. Kalau memang mau percaya, alhamdulillah. Enggak, ya nggak apa-apa. Tapi karena gue gue sangat mengenali mobil gue masing-masing. Kira-kira PR-nya apa, kurangnya apa. Gue selalu ngomong itu ke pembeli. Kalau memang toh dia bilang, saya nggak ngerti mobil, saya nggak punya jasa inspeksi, kasih tahu aja, gue pasti kasih tahu. PR-nya ini. Lu datang, lu cek, lu suka, cocok, bayar, enggak ya nggak apa-apa. Jadi di saat nanti lu mau komplain pun kan gue udah ngejelasin dari awal. Iya benar-benar. Bahwa gue nih sebagai penjual, gue jelasin produk gue. Itu sebagai sales yang bener menurut gue. Lu jelasin produk lu seperti apa. Iya, jujur aja lah ya. Iya. Bener. Jadi lu jelasin produk lu seperti apa, atau orang suka, alhamdulillah, enggak ya udah. Tinggal masalah harga cocok ya udah. Bener. Kalau kita jujur kan juga istilahnya ya Allah nggak merem lah. Ya, karena banyak orang-orang yang pedagang nakal banyak. Iya sih, ya itu yang gue cerita tadi. Iya, bilangnya bagus, wow udah diberesin ini itu. Oke, bener. Tapi ya nggak tahu kapannya. Iya benar. Gitu. Udah pernah ganti timing belt, gantinya 5 tahun yang lalu. Ya itu makanya ya ini juga mungkin masukan kali ya buat teman-teman pedagang nih ya, kalau bisa, Om Pram ini kan juga pedagang nih. Ya kalau bisa kasih tahu lah biar enak ngejualnya juga, ngelepasnya nggak ada beban ya Om. Ya. Seenggaknya ya lu juga akan dipandang baik gitu loh sama orang. Kalau gue pribadi sih, gue sebagai pedagang, gue pun nggak mau beli mobil yang jelek. Gue pun nggak mau beli mobil yang rusak, apalagi bekas tabrakan. Kalau gue nggak. Mobil bekas tabrakan, bekas banjir pasti nggak gue beli. Gitu aja. Jadi ya balik lagi ke si calon pembeli, mau percaya, alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Mau dia suka, syukur, nggak juga nggak apa-apa. Tapi itulah kriteria dari gue sih, gue yang kayak gitu. Gue ngeliat mobil, kalau yang mobilnya jelek, nggak seger, banyak PR, gue juga nggak bakal ngambil. Karena baliknya bakal ke gue juga yang beresin nanti, capek. Proses ngeberesinnya, proses ngebagusinnya, perbaikin, itu kan butuh waktu, butuh biaya. Terus ini Om, kalau misalnya teman-teman yang mau ngambil Motuba nih, misalnya mereka takut dengan usia nih Om, kan rata-rata kebanyakan itu ya, dengan usia yang tadi kita bilang udah kebanyakan gitu, ini mobil udah ringkih apa enggak, apa segala macam Om. Sebenarnya kalau mungkin lebih ke arah ini Om ya, mencari spare part Om. Nyari spare part nih kan ada beberapa yang udah mulai susah nih Om. Sebenarnya dengan keberadaan apa ya, semacam wadah nih, kayak misalnya katakan Om Pram kan aktif di wadah Go90s. Kalau kita ikut bergaul di situ Om, itu kan sebenarnya lumayan untuk membantu Om ya dalam pencarian itu ya. Betul, makanya itu. Kan referensi bisa kita dapat dari mana aja. Betul. Iya. Makanya itu, libatin apapun itu yang berbau referensi, yang hal yang positif. Dari misal inspection-nya, terus wadah yang bisa ngarahin untuk kita dapat spare part yang kita butuhinnya, itu yang kita pergunakan. Ya berarti ya memang sebaiknya teman-teman ikut di komunitas ya Om ya, walaupun nggak aktif-aktif banget, seenggaknya ya ikutlah apa. Atau kalau memang dia nggak mau ikut di komunitas, tanya ke orang yang tepat. Iya. Betul kan. Ya sekarang zaman udah banyak, udah canggih ya, bisa cari referensi di YouTube atau segala macam. Banyak kok konten kreator juga yang
yang bener gitu bikin kontennya, materinya Iya. bener banyak kok. Iya, Bisa iya. lihat di situ juga. Benar. Jadi ya sebenarnya nggak perlu setakut itu ya Om, ngerawat Nggak. Motuba ya. Nggak perlu takut kok. Nah, Om, kalau tadi kan Om Pram sempat bilang pakai Motuba tuh ya yang umum-umum aja dulu Toyota misalnya gitu. Kalau buat temen-temen yang baru mau punya mobil nih Om, misalnya dia udah ngumpulin duit, ya kan kita tahu lah buat sebagian orang memang angka 30 juta itu kan buat angka yang sedikit nih Om. Dia susah payah ngumpulin terus dia mau beli Motuba nih Om. Nah, apa nih yang sebaiknya jangan dibeli sama mereka Om? Kalau baru pertama kali mau punya, pertama kali mau belajar ngerawat, sebaiknya yang jangan dibeli. Om Pram dari sisi pedagang. Ya, gue tetap ngarahnya ke Jepangan ya. Dan dilihat dari kebutuhannya. Kebutuhannya dia, keluarganya banyak nggak? Misal dia udah berkeluarga, anaknya 2 atau 3. Oke. Ya, cari aja Kijang. Pengantin baru deh misalnya dia nih. Pengantin baru. Baru berdua. Dengan budget 30-an, bisa ke Corolla. Gitu ya. Corolla, jadi ke Toyota nih. Apa lebih nitik beratin Toyota atau gimana? Secara brand image Toyota kuat. Oke. Untuk spare part juga mungkin udah terkenal, gampang nyarinya di mana-mana. Mau yang imitasi, mau yang ori, semua banyak. Oke. Tapi kalau memang mau yang agak kayak Suzuki, kan banyak alternatif juga. Baleno bisa. Esteem gitu. Esteem bisa, tapi kalau Esteem enggak lah. Kalau Esteem agak susah kayak spare partnya ya, body partnya. Agak susah ya? Agak susah. Okay. Untuk nyari bekasannya juga kayaknya agak jarang. Oke. Iya, bisa beralih ke Honda. Iya, Honda ada Grand Civic. Iya, gitu ya. Ada Daihatsu juga. Cuman kan orang kita tuh identik dengan merek. Iya. Daihatsu, enggak ntar begini-begini. Iya, padahal secara, kalau menurut gue secara overall, Toyota pasti banyak orang yang pakai. Pasti tuh mobil banyak yang minta tangan. Dan belum tentu bagus barangnya. Benar. Lu beli Toyota Daihatsu, itu Daihatsu kan jarang orang mau beli. Iya. Sekalinya lu dapat yang bagus, barangnya jauh lebih banyak cari yang bagus daripada nyari yang Toyota. Iya, benar juga ya. Toyota bisa jadi gue beli Corolla kemarin gue tuh bisa jadi gue tangan ke 30 sekian berapa lah. Misalnya kalau lu compare head to head misal sama Daihatsu, katakan Classy, dengan budget yang setengahnya dari lu beli kemarin, lu dapat jauh yang lebih bagus kondisinya daripada yang Corolla. Iya, benar. Tapi secara merek, apa lu suka Daihatsu? Belum tentu semuanya. Belum tentu, iya. Nah, itu tadi balik lagi. Apalagi untuk tahun segitu asing dengan Daihatsu Sedan. Sampai sekarang nih Daihatsu Sedan kan kayaknya nggak ada ya Om. Tapi ya balik lagi kan. Persepsi orang masing-masing. Betul. Kalau gue nggak peduli merek lah, gue yang buat pakai, nyari kenyamanan, nyari yang kondisinya bagus kadang-kadang. Iya. Kalau gue yang beli Daihatsu Classy. Iya, padahal Classy oke juga ya. Nah, iya. Harga murah, spare part banyak. Cuman bisa dibantah sama orang yang misalnya fanatik Toyota nih Om. Classy, lu tahu nggak Toyota Charman? Kita nggak bisa compare sama mereka. Kalau udah fanatik ya udah, itu biar jalurnya mereka aja. Kadang-kadang gini Om, yang fanatik dengan Toyota, dia nge-brainwash orang yang udah tertarik dengan Classy. Lu beli Classy Charman aja pakai mesin Corona. Makanya itu kalau memang mau di compare head to head, ya udah sekarang dengan tahun yang sama. Katakan berarti Corolla barengan Classy itu green atau enggak twin cam? Twin cam, ya. Oke, atau green. Yang bagus banget. Pasti di atas 40. Iya. Yang kondisinya bagus banget. Ya. Nah, kalau Classy bagus banget, paling di 30-an. Iya. Lu udah hemat 10 juta. Iya. Bener, udah lumayan oke tuh Classy. Makanya itu, cuman kan balik lagi ke tadi ya, si brand image Toyota mungkin udah terlalu kuat di sini, sama modelnya mungkin orang kok kurang senang ya sama Daihatsu, sama Toyota, kesenangan Toyota juga banyak nih kayaknya yang pakai. Itu balik lagi ke selera. Kalau gue sih boleh nyaranin, jangan nyari yang pasaran. Iya sih, benar. Kalau gue nyaranin untuk yang baru mau main, jangan nyari yang pasaran. Kenapa? Mendingan cari yang nggak pasaran. Kemungkinan dapat barang yang jauh lebih bagus ya, lebih gede daripada yang pasaran. Ya. Iya. Jadi Classy dari Om Pram sebagai pedagang. Gue rekomen. Kalau Classy, rekomen banget. Iya. Untuk orang yang mau beli lain harga segitu ya. Iya. Oke, jadi ya sebenarnya mungkin apa namanya ya,
banyak orang yang kurang yakin dengan Daihatsu Classic karena tadi itu Om, nggak orang identiknya Daihatsu itu mobil berat Om, Verosa, TAF atau Zebra Iya, iya. segala macam kan jarang ada sedannya pada saat Hmm. itu kan gitu Om. Berarti emang ya itu sih ya bisa 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 jadi pertimbangan juga gitu. Terus kalau soal Motuba itu juga banyak juga yang apa namanya ya? Dia tuh kayak misalnya gini Om, kemakan isu dari orang-orang yang umpamanya sotoy dan lebih lebih nge-compare nggak apple to apple. Kayak contoh tadi kayak kita ngobrol di balik kamera Om. Kan orang-orang yang mau beli Motoba misalnya yang baru-baru nih Om, rata-rata kan dia kan orang-orang yang istilahnya belum bisa meng-compare apple to apple kan gitu Om ya. Iya. Nah kayak tadi yang gue bilang Om, misalnya daripada lo beli Corolla Twin Cam umpama penyakitan, kalau lo mau siap ke bengkel ya silakan lo beli Twin Cam. Saran gue mendingan lo beli Soluna misalnya gitu Om. Nah ini Om Pram ada tips nggak supaya teman-teman ini nggak gampang terpengaruh dengan, maaf ya, orang-orang yang so tahu. Gua agak keras aja ngomong, itu orang so tahu menurut gua gitu Om. Tipsnya apa ya Om biar nggak nge-brainwash dengan hal-hal yang sesat. Ya, gue sih bilang aja itu sesat gitu Om. Sebenarnya sih nggak sesat ya. Mungkin maksud dia baik mengarahkan. Mungkin ya dia punya orang tersebut punya satu traumatik sendiri pada saat dia main Motuba. Mungkin dia pengen aware teman-teman yang lain biar nggak terjerumus kayak dia yang sebelumnya mungkin. Atau gini Om, mungkin dia pernah main Motuba lagi ngebut di tol kesalip sama Twin Cam dia kesel. Mungkin. Yang nyalip ternyata Twin Cam-nya GTI pakai black top. Mungkin bisa juga itu juga. Jadi jangan menyudutkan satu brand atau tipe. Benar. Itu tadi gue bilang harusnya calon pembeli sekarang jauh lebih smart Pak. Iya. Dia bisa cari referensi di luar. Jangan cuma bisa dengerin dari satu sisi aja. Seperti apa brand tersebut, tipe tersebut. Referensi dari luar banyak, coba cari tahu. Katakan mungkin kalau gue ngambil sisi positifnya yang tadi, jangan beli Corolla Twin Cam, dia beli Soluna, oke. Satu sisi gue setuju, kenapa? Secara usia Soluna jauh lebih muda. Twin Cam udah agak tua. Udah tua, 10 Tapi tahun bedanya ya. kalau mau di head to head dengan kondisi yang sama, harga mahalan mana? Pasti mahalan Twin Cam. Secara udah masuk ke kelas hobi. Oh iya, benar. Katakan semuanya ori, KM-nya low, bagus sama-sama bagus. Mahalan mana? Mahalan Twin Cam. Karena apa? Karena dia udah punya segmen sendiri, udah masuk segmen hobi. Segmen hobi ya. Kalau Soluna bagus, iya bagus. Di pasar masih banyak, masih. Dan apa ya, image bekas taksi kali Om itu agak image sedikit bekas taksi sedikit jadi mungkin bikin harga kurang bagus atau susah naik. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan ya kalau lu siap ke bengkel silakan lu beli Twin Cam. Ini Om Pram sebagai anak klub pedagang enggak juga membantah kok. Kalau di head to head di compare sama Twin Cam sama Soluna sama-sama busuk. Sama aja apa bedanya? Beli Soluna tahun muda doang, tapi ke bengkel juga. Sama aja kan. Mesinnya pun generasinya mirip bukan 4 AFE. 4 AFE sama kayak Grid Corolla, all new Corolla. Kalau Soluna bukannya ini ya, 1500 dia 5 AFE ya nggak salah. 5 AFE kali ya? Iya. 1500 kan dia ya kan beda 100. Berarti ya dengan kata lain gini Om ya, kalau misalnya lo mau nyari referensi, apalagi kalau dia sudah membicarakan merek kayak tadi nih Om, dia bisa bicara Twin Cam begini begitu. Mungkin sebaiknya dengarkan dari orang yang memang punya Twin Cam dulunya, pernah punya gitu Om. Makanya yang kayak gimana Twin Cam-nya yang kata dia ke bengkel aja. Iya. Mungkin dia pernah salah beli mobil kali. Betul. Makanya gue juga waktu itu Om, kan gue ngobrol sama mekanik gue nih, Om Kamal dari bengkel Kafka. Beliau aja bilang, gue aja tuh ngerawat yang rutin 20 unit, sekitar 20 unit Twin Cam perawatan rutin itu nggak ada yang aneh-aneh ya. Kalau ke bengkel memang perawatan rutin. Iya memang udah waktunya maintenance dong. Udah waktunya servis. Lu mau beli Soluna pun pasti sama begitu juga kan. Oh iya dong. Dipakai pasti ngerawat dong. Kalau nggak mau ngerawat, lu beli Ioniq. Itu dia aja. Jadi pokoknya secara garis besar Motuba itu nggak menakutkan ya Om. Nggak menakutkan, dan kalau emang sehat ya layak banget ya, kayak buat misalnya kebutuhannya, wah gue buat keluar kota, buat mudik segala macam. Banyak juga kok temannya. Tenang aja.
Banyak juga kok temennya kalau pakai Motoba tuh. Jadi jangan takut. Kenapa-napa di jalan pasti insya Allah ada yang nolongin lah. Bener. Iya, Apalagi Om. kalau emang kita gabung di komunitas, aktif di komunitas gitu pasti. Aman. Iya, bener-bener. Gue pakai Corolla, Om. Waktu itu balik dari Jonggol lewat Kalimalang. Gak kenal, padahal ada yang ngelaksan gue tuh anak kayaknya anak CTI deh. Soalnya gue liat dia pakai Corolla Twin Cam, ada tulisannya belakangnya tuh Corolla Twin Cam Indonesia, chapter Bekasi gitu. Waktu itu gue diklakson sama dia, gue juga gue udah apa namanya, udah mulai persatuannya ada gitu, maksudnya kayak anak Vespa zaman dulu aja, Om. Ya gitu. sekarang udah mengarah ke sana semua kok. Untuk yang mainan hobi gitu kan. Iya. Dan enaknya Motoba juga lo bisa pakai buat harian juga, buat hobi juga asik ya, Om. Betul. Gitu. Jadi ya pokoknya intinya Motoba baik-baik aja. Dan kalau misalnya lo pengen nyari Motoba yang udah siap pakai, kalau emang lo buat hobi, nah lo coba deh main ke Pramoto Garage nih. Lo main ke sini daerah Bintara. Ya jadi sorry gue nggak akan kayak nge-review produk satu persatu kayak yang lain nih, Om, ya. Kayak misalnya harga berapa, Om Pram, netnya berapa, sekian, Om Pram, ya, salaman. Nggak, gue nggak mau seperti itu. Karena gue juga nggak tahu, Om Pram kalau digituin jangan-jangan deh hatinya juga gondok lagi, ntar gue yang dosa, Om. Gitu ya. Jadi gue cuma ngasih tahu aja bahwa Om Pram ini berdagang mobil-mobil Motoba segmen hobi, ya. Ada yang beberapa siap pakai, ya, contohnya kayak di konten sebelumnya gue bahas, Om Pram punya Celica tahun 2000 ya, Om. Tahun 2000 yang dengan harga yang kalau gue lihat di OLX nggak ada yang semurah itu, malah ya nggak tahu ya, gue terakhir ngeliat sih di atas itu semua, di atas harga lo semua. Harganya berapa ya lo langsung deh kontak Om Pram buat nanya-nanya stok, atau lo follow IG-nya Om Pram. TikTok ada, Om, ya? Ada. TikTok ada, nanti gue lampirin juga alamatnya. Tapi di IG atau TikTok ini nggak, Om, nggak update produk-produk update ya? Ada ya? Update kok. Ada updatean, Ada, kita ada barang baru, kita pasti update kok. Pas di update ya. Oke, jadi lo kalau sekitaran Bekasi, Jakarta Timur, lo main aja ke sini. Enak di sini, deket, lo keluar dari Om Pram, kalau udah selesai lo bisa main-main ke rusun pengabdi setan, Om, ya. Lo mau healing habis lihat mobil, lo mau lihat setan, deket banget di sini gitu. Oke, Om Pram, ada lagi nggak, Om Pram, mungkin tips and trick gitu ya buat teman-teman dalam memilih Motoba? Oh iya, ini, Om, mungkin gue baru ingat, Om, kan kalau kita tadi ngomongin banyak gue sih nggak mau menjatuhkan suatu konten sebenarnya. Misalnya kan banyak YouTuber yang nge-review showroom nih, Om, banyak yang jual harga-harga bajongan, Om. Nah, itu gimana tuh, Om? Maksudnya supaya pembeli gitu ya, teman-teman dari penonton RTD 36 nih pengen beli merasa tidak terjebak, Om. Karena gue yakin banget YouTuber tersebut dan beberapa pedagang di situ, mereka juga nggak mungkin niat ngejebak sih, Om. Nggak mungkin, karena udah masuk konten YouTube apa segala macam, kayaknya nggak mungkin. Gue nggak percaya kalau mereka ada menjebak. Cuman gue lebih percaya yang tadi Om Pram bilang, mungkin mereka tidak mengenali unitnya satu persatu. Nah, tips and triknya gimana, Om, menghadapi itu, Om? Saran gue sih yang paling penting, apapun itu ya, bukan cuma mobil, ada rupa pasti ada harga. Ada rupa pasti ada harga. Di saat lo tergiur barang murah, ya jangan terlalu banyak berharap. Kalau memang itu barang siap pakai lah, pasti ada minusnya. Contoh, pasti pajak mati. Oke. Itu pasti. Ya pasti ada minus yang lainnya. Itu udah pasti. Oke. Jadi ya setelah gue pelajarin juga, gue lihat teman-teman lain juga yang pada main bajongan gitu, ya udah sesuai dengan harga yang dia punya dengan barang yang ada gitu. Murah. Kondisinya juga bagus enggak? Gitu. Ya. Minusnya ada. Jadi kita tinggal pinter-pinter kita aja. Yang penting sesuaiin budget. Kalau memang mau cari barangnya bagus, ya udah sesuaiin juga dengan budgetnya kan. Betul. Pasti ada rupa ada harga. Itu aja sih. Berarti tadi itu gue mau bilang menyesuaikan dengan itu ya. Kalau tergiur murah, kok murah ya? Ya pasti semua orang tergiur. Tapi kan pasti ada minusnya itu. Iya. Pokoknya kalau misalnya yang menjadi masalah nih, Waring, jadi yang menjadi masalah itu bukan dari pedagang atau dagangannya, tapi yang menjadi masalah adalah ekspektasi pembeli. Betul. Biasanya itu yang menjadi masalah. Padahal yang perlu teman-teman pahamin mungkin ini, Om, ya, nggak semua pedagang itu menguasai tiap unit ya. Jadi yang harus jadi patokan teman-teman itu adalah
nggak ada orang yang mau jual barangnya yang bagus dengan harga murah, bener nggak? Nggak ada, Nggak akan ada yang mau, nggak bakalan ada. nggak bakal Nggak ada pernah yang nemu mau. juga sih gue yang kayak gitu. Kayak gue Corolla Twin Cam gue mau ditawar, gue punya harga sendiri yang gue udah pernah omongin. Tadi gue juga udah omongin sama Om Pram, dan Om Pram tadi ngasih tau ke gue idealnya Corolla Twin Cam harganya sekian, Om Glenn. Ya gue nggak mau sih dengan harga segitu, jujur aja Om, gue nggak mau. Jadi ya dari Om Pram juga akhirnya ya kalau memang belum ada harga sesuai ekspektasi lu ya lu pakai aja dulu, Iya, gitu, betul. pakai dulu aja. Jadi memang itu ya teman-teman ya. Jadi jangan terpancing dengan harga murah siap pakai, itu teman-teman jangan kemakan di situ. Jadi akhirnya teman-teman berekspektasinya tinggi, wah harganya murah nih siap Tuh, pakai. wah Akhirnya harganya murah nih, selisihnya lumayan dari pasaran. Iya, Iya. betul murah. Cuman dilihat lagi pajaknya gimana, kondisinya gimana. Betul. Nah, mulus gampang kalau bikin mobil mulus doang mah. Iya. Bener kagak tapi? Iya Gitu benar, kan. benar. Bawa ke salon paling gope udah mulus ya Om. Iya, makanya itu gampang kalau bikin mobil mulus doang mah gampang. Iya benar. Jadi ya udah berarti apa namanya? Mungkin saran dari Om Pram itu aja kali ya. Iya. Kalau soal Motoba intinya jangan takut, cari referensi. Cari referensi. Apalagi udah ada YouTube nih Om ya. Bener, banyak kok referensi dari mana-mana aja kan. Bisa googling, bisa dari YouTube, bisa dari Dari YouTube. medsos, banyak. Betul, bisa dari medsos atau ya lu ikut aja di suatu komunitas, misalnya lu tertarik dengan mobil, katakan lu tertarik dengan merek A, ya lu ikut aja dulu di komunitas A ya Om ya, walaupun belum Betul. punya mobilnya gitu Betul. kan, buat lu cari tahu apa sih biasanya ada tuh Om. Kalau kayak gue ikut di komunitas Twin Cam di Facebook atau CRV di Facebook, ada aja tuh Om, oh gue masalahnya ini nih, oh suhu soalnya aneh bermasalah di ini, jadi lo punya gambar, oh ini kira-kira orang bisa bermasalah di sini gitu. Dan kebanyakan ya faktor umur, ya Om ya, faktor Iya, usia gitu. Betul. Jadi ya itu aja sih, jangan takut, santai aja, jangan disetresin dan jangan berekspektasi terlalu tinggi ya Om ya. Benar ya, kadang-kadang itu yang menjadi masalah utama dari kita, mau beli mobil, ekspektasinya ketinggian. Jangan, biasanya ada satu penilaian, gua punya duit. Jangan mentang-mentang karena punya duit, tapi dilihat yang benar. Nggak semua orang mungkin bisa punya duit, Betul. tapi jangan berekspektasi tinggi. Gitu, menyesuaikan aja, karena di atas langit pasti ada langit. Iya. Biasanya begitu, banyak Iya. yang wah ini kurang ini, yang itu. Ya silakan aja, kalau emang nggak cocok ya udah jangan dibeli. Jangan dibeli. Cari lagi yang lain. Syukur-syukur memang referensinya itu ngarahinnya yang bener. Betul. Jadi memang ya namanya beli barang second sih kayaknya Pasti. nggak mungkin deh Om. Nah itu dia. Mau Motoba, mau mobil baru, kayaknya pasti ada minus Om. Bener. Kalau lo beli barang pasti. Kalau nggak mau ada minus ya beli aja yang baru ya. Beli baru gratis dari dealer. Gas dari dealer itu. Jadi ya itu sih teman-teman ya. Jadi ayolah be smart. Jadi jangan lo menyalahkan satu apa lo Satu salahkan pihak, segala macam. iya lo salahkan konten kreator, lo salahkan pedagangnya, memang nggak menutup mata juga ada pedagang yang nakal, cuman lu nya juga tamengnya adalah lo jangan berekspektasi terlalu tinggi dengan harga yang sudah diberikan. Tapi kalau misalnya bicara apa Om, oh barang bagus, harga di atas pasaran ternyata zong ya. Makanya itu Ya. itu tugasnya si referensi tadi tuh. Betul. Dia yang bisa inspektor. Dia yang bisa memperkirakan kira-kira masuk nggak, pantas nggak dengan harga yang misal harganya udah tinggi dengan kondisi yang ada di mobil kayak gitu. Ini pantas nih gitu. Oke, siap. Berarti mungkin itu aja kali ya jangannya Om Pram ya. Siap. Oke. Om Pram, thank you very much. Udah banyak Mas ngasih banyak banget ilmu baru ya. Jadi teman-teman mungkin kalau ada teman-teman yang sering nonton channel gue, biasanya gue dengan Om Kamal dari Bengkel Kafka. Oke, gue di sini bukan mau menabrakan nih Om Pram, justru gue menguatkan pendapat dari narasumber gue satu sama lain gitu ya. Jadi dari Om Pram dari sisi sebagai anak klub dan pedagang, Om Kamal sebagai praktisi dan montir gitu. Dan kayaknya sih kalau gue ambil intinya narasumber gue ini sama gitu. Om Pram menguatkan pendapat Om Kamal menguatkan pendapat Om Pram. Jadi artinya adalah balik lagi ke lo sesuai dengan kebutuhan, apalagi Motoba itu mobil bertua ya Om ya, pasti penyakit ya minor pasti ada. Balik lagi ke lo juga ekspektasi jangan terlalu tinggi dengan harga murah kan gitu. Oke, teman-teman sampai sini aja konten gue bersama Om Pram. Nanti insya Allah kapan gue akan main lagi ke sini untuk ngebahas topik-topik lainnya yang lebih menarik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.